Baik, kita akan segera memulaikan webinar kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta partisipan yang telah hadir. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai kegiatan webinar kita di pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felicia Angel Tani. Saya mahasiswi di Pasca Sarjana Unsad, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, selaku MC pada webinar di pagi hari ini. Dan juga hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Ini pembicaranya belum ada ya, Ci? Sudah dalam perjalanan sudah. Iya, baik. Di sini juga telah hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat Ibu Dr. Shirley Jacob SPMSI selaku moderator kita yang akan menuntun dalam jalannya materi dan diskusi dalam webinar di pagi hari ini. Pada Enci, selamat pagi. Dan juga di sini juga ada dosen-dosen dari Universitas Samratulangi. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan juga para partisipan sekalian. Sebelum kita memulaikan, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta partisipan sekalian yang telah berkenan untuk hadir secara daring dalam kegiatan webinar di pagi hari ini. Selamat datang dan selamat mengikuti webinar program kemitraan masyarakat pada hari ini, Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021. Dan adapun topik yang akan dibawakan itu mengenai PKM pemasaran online pada BUMDes dan kelompok usaha produktif di Desa Kauditan 1, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Namun sebelum dimulai, ada baiknya jika kita buka terlebih dahulu dengan doa. Dan untuk doa, mohon kesediaan dari yang terhormat Dr. Insinyur Melcia Yelimema, MSI, kepada Enci. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita akan mengikuti webinar ini, izinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Atas perkenananmu, maka di saat ini kami mempersiapkan diri untuk mengikuti webinar program kemitraan masyarakat PKM 2021 yang dilaksanakan secara daring. Dalam kami mau mengikuti bahkan memaparkan akan bagaimana PKM pemasaran online pada BUMDes dan kelompok usaha produktif di Desa Kauditan 1, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Biarlah Engkau akan memperlengkapi kami semua, Tuhan, teristimewa pembicara Bapak Stanley Karo, STMMTI, dan moderator Dr. Shirley J. Yokom, MSI, bahkan kami semua. Biarlah kiranya perlengkapan daripada Tuhan akan memberikan kami pengertian, bahkan memahami bagaimana pemasaran online yang nanti dipaparkan sebentar. Biarlah semua terlaksana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah ini akan memberi dampak yang positif dalam kehidupan kami, teristimewa dalam kehidupan bagaimana kami memberlakukan itu dalam perjalanan kehidupan kami. Terpuji-puji namamu Bapa Sorgawi, kegiatan webinar program kemitraan masyarakat saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Terpuji-puji namamu ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Enci Dr. Insinyur Melcia Yelimema, MSI, yang telah menuntun dalam doa kita di pagi hari ini. Dan saat ini kita masuk dalam kegiatan webinar program kemitraan masyarakat tahun 2021 ini, di pagi hari ini.
kita masuk pada pembukaan dan juga sambutan yang akan dibawakan oleh Hukum Tua Desa Kauditan 1 yang terhormat Ibu Nancy Worung BSC. Kepada Ibu Nancy, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada kita sekalian, Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Rektor Unsrat, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, DA, Ketua Lembaga LPPM Unsrat, Profesor Dr. Insinyur Charles Kaunang, MS, dan juga yang sudah boleh hadir bersama-sama saat ini, pembicara, Ibu Dr. Shirley Yokom, SPMSI, dan Bapak Nurse Stanley Karo, yang juga pembicara dalam kegiatan PKM pada saat ini. Atas nama pemerintah desa, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dalam hal ini Universitas Samratulangi yang sudah boleh hadir di Desa Kauditan 1 dalam rangka program kemitraan masyarakat untuk memberikan menambah pengetahuan lebih kepada para pelaku usaha yang ada di Desa Kauditan 1, terlebih juga pengurus BUMDes dalam rangka peningkatan pengetahuan dalam pemasaran online. Karena kita tahu bersama bahwa dalam kondisi saat ini untuk kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian itu lebih banyak dilaksanakan secara daring, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Sehingga demi untuk meningkatkan kemampuan dari para pelaku usaha yang ada di desa, di mana apabila pengetahuan mereka meningkat dalam hal pemasaran online, tentu mungkin bisa meningkatkan hasil-hasil penjualan mereka sehari-hari. Jadi dengan harapan juga bahwa kegiatan pada saat ini dapat berkelanjutan dan berkesinambungan dan mempunyai nilai tambah dalam menambah wawasan dan keterampilan kepada masyarakat yang ada di Desa Kauditan 1, terlebih para pelaku-pelaku usaha, terutama juga pada pengurus BUMDes yang memang dalam organisasi BUMDes itu ada beberapa unit usaha yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Jadi atas nama pemerintah desa kami sangat mengapresiasi kegiatan di siang hari ini, dan selamat kita semua mengikuti kegiatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Hukum Tua Desa Kauditan 1 yang terhormat Ibu Nancy Worung yang telah membuka acara webinar kita di pagi hari ini. Baik, saat ini kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi. Dan untuk masuk pada pemaparan materi yang akan didampingi oleh moderator kita di pagi hari ini, yaitu Dr. Shirley Yokom, SPMSI, yang akan menuntun dalam jalannya materi kita di pagi hari ini. Kepada Enci, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, suara saya terdengar? Iya, Enci, terdengar. Pada Bling. Selamat pagi kepada kita semua, Bapak Ibu, pengurus BUMDes yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu yang
hadir juga secara daring Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian Unsrat yang sudah bergabung dalam webinar kali ini secara daring. Jadi webinar kali ini memang kami laksanakan secara luring dengan peserta terbatas yaitu BUMDes, pengurus BUMDes Desa Maudit yang ada di pengurus BUMDes Maudit Desa Kauditan 1 dan aparat desa yang ada di Desa Kauditan 1 dan pelaku UMKM, jadi usaha kecil mikro yang ada di Desa Kauditan 1. Jadi pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat pimpinan dan tuntunannya sehingga di pagi ini kita bisa berkumpul secara luring dan daring untuk melaksanakan kegiatan webinar terkait dengan pemasaran online. Kami mengucap sebagai tim pelaksana kegiatan webinar, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor Universitas Samratulangi dan Ketua LPPM Unsrat yang sudah memfasilitasi kami sehingga kegiatan ini boleh terlaksana. Ucapan terima kasih juga kami mau sampaikan kepada Ibu Hukum Tua Desa Kauditan 1, Ibu Nancy Worum BSC yang sudah menerima kami untuk melaksanakan PKM di Desa Kauditan 1. Jadi Kauditan 1 ini merupakan salah satu mitra dari kami sejak beberapa tahun terakhir ini. Jadi sudah kalau tidak salah sudah 3 kali pelaksanaan PKM di Desa Kauditan 1, di mana kami selalu melaksanakan kegiatan bermitra dengan masyarakat yang ada di Desa Kauditan 1. Jadi materi kita pada saat ini adalah PKM pemasaran online pada BUMDes dan kelompok usaha produktif di Desa Kauditan 1, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun yang menjadi latar belakang kami memilih topik ini adalah kita ketahui bersama bahwa di Desa Kauditan 1 ini ada BUMDes Maudit yang memiliki beberapa unit usaha. Namun 2 tahun terakhir ini keadaan dan kondisi pandemi sekarang ini menyebabkan pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes dan usaha kecil menengah oleh masyarakat di Kauditan ini mengalami masalah atau kendala disebabkan karena adanya berbagai pembatasan. Ya, masa pandemi ini menyebabkan kita tidak bebas bergerak, adanya social distancing, terus adanya pembatasan-pembatasan mulai dari PSBB, PPKM, sehingga pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes ini terkendala. Salah satu solusi yang dapat dilakukan di masa pandemi ini adalah seperti apa pemasaran produk secara online dan bagaimana pemasaran produk secara online itu akan kita bahas pada pagi hari ini, di mana akan dibawakan oleh yaitu Bapak Stanley Karo ST MTI. Jadi Pak Stanley ini, atau saya sebut Ner Stanley Jokang Ner, merupakan salah satu dosen di Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Nah, sebelum Ner Stanley memaparkan materinya, boleh Ner mau perkenalkan diri, mungkin biodata? Sudah menikah, tinggal di mana mungkin, atau ya silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya diminta oleh panitia untuk membawakan materi tentang pemasaran online. Ya benar, saya salah satu dosen di Fakultas Teknik Program Studi Informatika ya. Tapi saya juga sudah 3 tahun ini mengajar mata kuliah Teknik Informatika Pertanian.
di program studi teknik pertanian ya, itu yang difokuskan tentang bagaimana membuat pemasaran hasil-hasil pertanian secara digital. Ya, itu sudah 3 tahun ini diminta oleh Kak Jul Insinyur Dedi ya, Mayor Dedi ya. Jadi saya ngajar bersama Mayor Dedi di mata kuliah tersebut ya. Nah, kita langsung, saya share screen langsung di sini ya. Ya, ini yang kita akan belajar pada hari ini ya. Yang pertama, ini saya tampilkan dulu kondisi internet Indonesia itu ya di masa pandemi ya. Sebenarnya itu pada saat mulai pandemi ya, internet kita itu sudah mulai normal di awal Mei 2020. Jadi tahun lalu itu sebenarnya orang menggunakan internet sudah datar ya. Sebelum itu karena baru masuk masa pandemi itu bulan Februari itu ada peningkatan yang sangat signifikan ya, orang menggunakan internet ya. Tapi mulai bulan Mei tahun lalu itu sebenarnya sudah datar. Jadi orang Indonesia menggunakan internet sudah fix ya. Memang ada beberapa peningkatan dalam perubahan perilaku orang menggunakan internet. Yang pertama, penggunaan WhatsApp itu meningkat tajam ini. Ada peningkatan sekitar 70% ya. Dan Instagram itu meningkat 61%, Facebook meningkat 50%. Itu yang peningkatan yang cukup tinggi ya, selain ada Line, TikTok, ya, Snapchat dan sebagainya. Dan ini sebenarnya dicatat ada dua kegiatan aktivitas yang meningkat secara signifikan. Yang pertama online shopping ya, 14%, baru online education sebanyak 25%. Contoh di Unsrat itu tiba-tiba semua dosen pakai Zoom. Itu adalah contoh bagaimana peningkatan online education. Nah, secara umum ya di Indonesia itu orang menggunakan internet makin tinggi ya, makin lama ya. Sayang itu orang menggunakan internet di Indonesia itu yang makin banyak yang diakses sosial media gitu ya. Jadi 80% ya. Terjadi peningkatan 80%. Dan 80% itu 60%-nya meningkat untuk mengecek gitu. Jadi orang makin sering pegang handphone dan mengakses handphone. Ya. Oke. Nih. Jadi 60% itu cek multiple times per day gitu ya. Dan yang dicek itu adalah media sosial. Ada juga yang membaca koran ya. Seperti itu, atau melihat berita di TV ya, gitu. Karena sekarang banyak channel-channel TV masuk juga di media sosial. Nah, kalau dari sisi generasi ya, atau kelompok umur yang menggunakan internet itu, ya, seperti kalau saya masuk di baby boomer ya, kalau saya masuk di milenial ya, ada yang Gen Z, ada yang Gen X. Anda bisa lihat di sini apa yang mereka gunakan ya, setiap hari untuk warga Indonesia. Ada online video, online TV, video games, musik streaming, dan broadcast TV. Ya. Sedangkan yang kelompok umur yang sudah tua ya, yang masuk orang tua itu biasanya lebih fokus ke broadcast TV. Jadi kalau anak-anak generasi muda itu mereka lebih ke video game ya, dan musik streaming. Untuk di Sulawesi Utara sendiri ya, yang kita lihat yang meningkat tajam itu ada 3 ya. Ada game online. Dulunya game online itu hanya dimainkan sesudah jam kantor ya. Sekarang itu game online dimainkan di 24 jam ya. Tidak berbeda. Baru video conference dulu biasanya hanya di jam kantor, sekarang sampai malam pun ada video conference. E-commerce ada peningkatan yang cukup besar tapi tidak signifikan sebenarnya. Nanti kita akan lihat sebentar, dan bagaimana BUMDes bisa masuk mengisi pemasaran itu. Ini jadi kita harus paham dulu ya, kalau dari sisi internet itu Indonesia itu jagonya di dunia, itu pertama Anda harus sadar. Ya. Karena apa? Karena yang menggunakan internet di Indonesia itu sangat banyak. Ya.
Jadi kalau kita membandingkan diri dengan Singapura, maka Singapura akan kalah jauh. Kenapa? Karena jumlah penduduk Singapura yang menggunakan internet itu tidak terlalu banyak. Ya. Di Indonesia itu yang menggunakan internet itu sudah hampir 250 juta dan 300 juta penduduk. Jadi hanya tinggal 50 juta penduduk yang belum menggunakan internet. Nah, khusus daerah Sulawesi Utara, karena tingkat buta hurufnya rendah ya, jadi rilis BPS tahun 2020, yang paling tidak buta huruf di seluruh Indonesia itu Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan mengalahkan Jakarta. Jakarta peringkat 2 loh. Paling tidak buta huruf Sulawesi Utara. Nah, gara-gara penduduk kita di Sulawesi Utara itu tidak buta huruf ya, hanya 0,0 berapa persen itu yang buta huruf. Akibatnya itu adopsi penggunaan smartphone, internet di Sulawesi Utara itu sangat tinggi. Karena apa? Orang tahu baca. Ya. Lo mau pakai handphone itu mesti tahu baca dulu. DP syarat kan itu. Ya, jadi di Indonesia itu paling tinggi orang menggunakan menyerap teknologi informasi itu, khususnya penggunaan smartphone dari internet itu Sulawesi Utara. Ya, pada 3 kelompok masyarakat. Nanti akan kita bahas sebentar gitu. Jadi ini membuat ruang cyber Indonesia itu atau ruang internet ini sangat besar. Ya. Kalau Anda lihat itu 10 startup terbaik dunia, startup itu adalah usaha rintisan, kurang lebih seperti BUMDes. Ya. 10 startup digital di dunia ini yang paling terkenal, 3 dari Indonesia. Yang pertama apa? Gojek. Ya. Baru yang kedua apa? Yang sekarang itu ada Shopee dan itu e-commerce, Tokped, Tokopedia. Seperti itu. Jangan salah Bapak Ibu, dorang semua mulai dari level BUMDes. Itu yang banyak orang yang tahu. Kenapa dorang jadi besar? Karena dorang lahir di Indonesia, penggunanya banyak. Ya, seperti itu. Makanya saya yakin BUMDes bisa jadi besar di Indonesia kalau dia masuk di bisnis digital. So terbukti. Siapa yang membuktikan itu? Gojek. Baru kedua, Tokopedia. Ya. Nah sekarang Tokopedia itu dia sudah mau merger ya, dengan Gojek. Jadi lebih besar lagi orang. Ya. Nah ini, jadi karena pengguna internetnya banyak, jadi gangguan keamanannya juga banyak. Nah sebentar kita akan waspadai itu. Ya. Meskipun penggunanya banyak perusahaan UMKM digital yang masuk di situ, kita belum punya hukum cyber di Indonesia. Ya, baru ada 1 hukum cyber di Indonesia yang namanya Undang-Undang ITE. Ya, itu apa? Mengatur tentang transaksi elektronik. Sebentar saya akan terangkan transaksi elektronik jika BUMDes ingin terjun di pemasaran digital harus menggunakan transaksi elektronik. Nah di Indonesia sudah ada hukumnya ya untuk transaksi elektronik. Tapi hukum yang lain belum ada. Seperti misalnya keamanan data pribadi itu belum ada di negara kita. Ya. Baru untuk undang-undang cybercrime itu masih sementara dibahas. Jadi ini masih ada peluang orang bilang daerah abu-abu. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati kalau masuk di bisnis digital. Nah, jadi kalau masalah di transaksi digital itu sebenarnya hanya 3 saja. Ya. Masalah di transaksi atau bisnis digital yang akan kita masuki nanti kalau BUMDes ingin masuk di situ. Itu pertama masalah malware atau orang kenal dengan istilah virus. Ya. Jadi kalau handphone yang kita gunakan nanti untuk masuk ke bisnis digital sudah terkena virus, maka itu akan mengganggu aktivitas kita. Yang pertama dia jadi lalot. Ya, jadi mesti hati-hati, nanti sebentar saya akan tunjukkan bagaimana caranya supaya tidak kena virus ya. Itu. Baru isu yang kedua itu masalah keamanan. Jadi kita harus punya password ya, harus punya password yang cukup baik dan harus punya pengamanan kedua. Kita menyebutnya 2FA ya, di akun-akun yang kita miliki. Ya. Oke, jadi bagian pertama itu dulu kita harus paham bahwa internet Indonesia itu sangat besar. Kenapa? Karena yang menggunakannya besar. Baru yang kedua, yang mengadakan internet di Indonesia ini pihak yang banyak, ya, bukan hanya pemerintah saja.
ada swasta yang turut serta membangun internet Indonesia. Itu membuat internet kita makin besar. Sehingga banyak peluang bagi para UMKM, ya, termasuk BUMDes, untuk masuk ke bisnis digital. Ya. Itu kita sebenarnya kalau menurut rencana Pak Jokowi, kita setiap tahun itu butuh sekitar 250.000 bisnis digital untuk dimunculkan setiap tahun. Yang tidak terpenuhi hanya sampai setengah. Ya. Seperti itu. Tuh makanya di Unsrat kemarin dibuka mata kuliah Teknik Informatika Pertanian. Di situ saya mengajar mahasiswa bagaimana mereka memasarkan produk pertanian lewat dunia digital. Itu selama 2 tahun ini saya mengajar mereka, saya kaget karena ada satu mahasiswa yang mampu membuat website untuk jualan traktor. Jadi dia menghubungi pihak traktor, ya, traktor pertanian ini, traktor pertanian kan di pasar, dia buat websitenya, ya, kemudian dia pasarkan lewat itu. Baru ada satu mahasiswa pertanian, ya, sayang dia jadi terlambat kelar kuliah, gara-gara menjual gula aren kalau di produk internasional. Kalau orang jaga bilang di sini gula batu, ya. Dia cuma pasang di website, ya, dia menerima order dari Malaysia, itu terlambat kelar sarjana. Gara-gara so sibuk urus itu. Jadi dia pekerja sekarang cari-cari gula aren di mana-mana untuk diekspor ke Malaysia. Mahasiswa pertanian, gitu ya. Tidak ada perlengkapan bisnis, tidak pernah kontrak kuliah bisnis. Jadi ya tanya-tanya, modal tanya-tanya. Ya. Nirsteli hanya ajarkan membuat website dan bagaimana memasarkan itu di media sosial. Ya, gitu. Dan dia dapat itu. Ya syukurlah. Saya bilang ke dia, kasih kelar ngepe sarjana supaya di website boleh taruh tuh sarjana pertanian. Tapi ya dia sudah menikmati itu sebenarnya. Ya. Jadi sudah banyak contoh-contoh kasus sebenarnya yang kita sudah lakukan selama ini karena sudah hampir 3 tahun saya mengajar mata kuliah itu dan mahasiswanya bisa berhasil. Ya. Jadi kalau mereka bisa, kenapa Anda tidak bisa? Seperti itu. Karena modalnya kan sangat sederhana ya. Yang pertama website. Nah, website Kauditan 1 sudah ada. Ya, pertama itu. Ya. Jadi untuk BUMDes tentu dapat menggunakan website desa untuk pemasaran produknya. Itu yang pertama. Nah, yang perlu dioptimalkan saya lihat di sini tinggal penggunaan pemasaran lewat media sosial ya. Nah, untuk media sosial di sini ya, itu ini. Anda harus memperhatikan ini ya. Jadi kalau kita mau memasarkan produk kita di media sosial, kita tidak bisa hanya bermain di satu platform media sosial. Itu pertama. Jadi BUMDes Kauditan 1 itu pertama harus main di Facebook. Itu jelas ya. Karena pengguna media sosial di dunia ini termasuk di Indonesia, Facebook paling banyak. Baru yang kedua, harus main di media sosial YouTube. Nah, Facebook sudah berbeda dengan YouTube. Kalau Facebook Anda bisa hanya posting teks, ya, gambar atau video. Kalau di YouTube hanya bisa posting video. Ya. Nah, video seperti apa yang bisa viral di YouTube? Itu pertama. Nanti sebentar akan ditunjukkan ya. Baru WhatsApp. Ya. WhatsApp ini di Indonesia sangat tinggi penggunanya. Nah, WhatsApp itu berbeda dengan YouTube dan Facebook. Karakteristik media sosialnya berbeda. Karena WhatsApp itu lebih ke arah perkumpulan. Ya, kalau orang bilang rukun misalnya. Atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Ya, seperti itu. Orang bikin grup WhatsApp. Persoalannya WhatsApp ini maksimal hanya 200 orang. Atau sampai 250 orang. Sehingga WhatsApp sekarang kalau dilihat, dia mengeluarkan produk WhatsApp yang baru. Yang namanya WhatsApp Business. Nah, kalau BUMDes dia harus bergabung di WhatsApp Business. Tidak boleh di WhatsApp pribadi. Kenapa? Karena WhatsApp Business itu ada banyak fitur-fitur yang bisa mendukung penjualan secara digital, pemasaran secara digital. Ya, jadi itu. Baru ada Instagram. Kenapa Instagram penting? Karena kelompok umur 18 sampai 26 tahun, mereka sekarang orang Indonesia, orang Sulawesi Utara itu aktif di Instagram. Jadi kalau Anda ingin memasarkan produk yang targeted user, kalau bahasa ekonominya, kepada kelompok umur 26
pada kelompok umur 18 sampai 26 tahun, Anda harus main di Instagram. Misalnya, mau jual burger, ya, seperti kemarin Merdedi itu launching e-burger, ya. Dia nggak boleh main di Facebook karena Facebook sekarang itu kelompok umur yang udah tua, mohon maaf, ya. Di atas 30 tahun main di situ. Kebanyakan nggak suka makan burger karena masalah kolesterol dan sebagainya. Tapi kalau kelompok umur 18 sampai 24 tahun, mereka itu mengkonsumsi burger secara rutin. Jadi harus main di Instagram karena mereka ada di situ. Nah, sekarang saya mau lihat produk BUMDes apa yang ada sekarang, ya, yang cocok dipasarkan kemana. Kalau buah mentah itu pasti Anda harus main di Facebook karena apa? Itu banyak yang beli orang tua. Sedangkan buah yang sudah dipotong, ya, atau dibuat menjadi es buah, itu Anda harus pasarkan di Instagram karena kelompok umur 18 sampai 26 tahun di sini. Ya, jadi lihat BUMDes mau main di produk yang mana. Kalau misalnya sekarang, ya, yang lagi tren termasuk di Manado itu orang juga bilang itu sop buah loh. Ya, sop buah itu buah yang beberapa buah dipotong digabung jadi satu. Kemudian di packing pada sebuah gelas plastik. Ya. Nah itu buah segar. Kalau Anda masuk di Facebook dan Anda jual di camu-camu Manado atau apa, itu kurang laku, kurang pembelinya. Tapi kalau Anda jual di Instagram, cepat lakunya. Kenapa? Targeted user. Ya. Anak-anak remaja 18 sampai 26 tahun itu mereka sudah jarang hadir di Facebook, apalagi di grup-grup makanan-makanan begitu. Ya, mereka lebih suka beli dari Instagram. Yaitu kalau bermain di media sosial kita harus lihat karakter media sosialnya dan produk apa yang akan kita pasarkan. Seperti itu. Jadi ada WeChat, ada TikTok, ya. Sekarang itu TikTok lagi naik daun, ya. Hampir semua orang sekarang menggunakan TikTok untuk pemasaran. Ya. Saya beberapa bulan ini di Bitung, ya, itu kita benar-benar menggunakan TikTok untuk menyampaikan informasi tentang COVID ke masyarakat. Masyarakat di bawah 18 tahun. Jadi di bawah 24 tahun, di bawah 18 tahun. Nah itu harus nari-nari, Bu. Jadi harus ada orang BUMDes yang bisa nari-nari, gerak-gerak nari gitu di TikTok. Baru bisa itu masuk informasinya ke kelompok masyarakat tertentu. Anak remaja itu biasanya di bawah 18 tahun. Kalau di Amerika itu WeChat, ya. Ya, kalau di Indonesia WeChat tidak terlalu terkenal. Ya, tapi di Indonesia yang terkenal itu TikTok, ya. Douyin itu terkenal di Cina, mirip TikTok tapi di Cina. Tapi di Indonesia itu yang terkenal itu TikTok. Ya, itu kalau Anda ingin memasarkan produk kepada kelompok usia di bawah 18 tahun. Itu paling bagus pakai TikTok. Misalnya produk apa? Ice cream. Ya, di teknik pertanian itu diajarkan membuat ice cream. Ya, ada satu mahasiswa yang baking memang website ice cream. Dia baking sendiri karena memang ada mata kuliahnya itu di pertanian, ya. Baking ice cream, ya, jadi dia kasih beda di mana warna-warnanya, ya, yang dicampur di situ. Kemudian waktu pasarkan tuh mahasiswa itu dia taruh di website, yang dia taruh di website bukan gambar tapi konten TikTok. Begitu. Ya, keluar kayak rupa es lollipop kalau zaman orang. Es batang, ya kalau orang bilang. Ada susunya dikit dan ada buah pewarnanya. Sederhana aja dia buat, ya. Dan dia bisa gitu dibeli oleh kelompok umur yang remaja sampai anak-anak. Kenapa bisa terjadi? Karena kalau di luar negeri pengguna aplikasi itu dibatasi, sedangkan di Indonesia tidak ada aturan. Orang sedangkan anak umur 7 tahun ada loh di Facebook. Padahal menurut aturan Facebook cuma boleh 13 tahun bermain Facebook. Ya. Ya. Malah ini DP papa dan mama yang create itu akun anaknya. Ya. Nah di Indonesia itu tidak dilarang. Beda kalau di luar negeri dilarang. Tidak boleh. Nah kalau di Indonesia belum ada hukum yang mengatur itu. Ya. Nah nanti kalau sudah ada hukum yang mengatur itu, ya tentu desa juga akan berhati-hati dalam memasarkan produk digital. Nah, jadi ini kalau kita ingin keluar
Oh, balik. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin memulai pemasaran digital, itu yang pertama yang harus kita lakukan itu pendekatan personal. Ya. Jadi Anda tidak bisa menjual produk Anda ke orang yang tidak ada kenal. Karena di digital itu masalah trust, masalah kepercayaan. Sama seperti kita membangun bisnis yang non digital. Orang mesti percaya dulu baru dia beli produk. Sehingga isu trust ini di digital lebih susah dibangun daripada biasa. Ya. Makanya untuk memasarkan produk kita pertama kali, biasanya kita harus menggunakan lingkungan terdekat kita. Jadi misalnya BUMDes di Kauditan, Bu, dia produknya apa-apa yang sekarang ada? Ada apa? Cakalang fufu, produk pertanian, jagung ini dalam bentuk apa? Milu atau jagung? Oh, so kupas Kang. Baru apa lagi? Konveksinya, oke. Berarti ini ada segmentasi remaja bisa masuk situ. Baru ada halwa kenari, ada produk makanan. Unggulan di Indonesia itu kan masalah makanan. Nah, jadi yang pertama harus kita pasarkan itu ke lingkungan terdekat kita dulu, masyarakat Kauditan. Pengertian masyarakat Kauditan sini yang ada di sini dan yang di luar negeri tentunya. Kenapa? Karena mereka cenderung akan lebih mempercayai produk kita. Beda kalau orang luar, dia akan lihat kemasannya dulu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau soal kemasan itu masalah konten. Nanti kita akan terangkan sebentar ya. Jadi kita jual dulu ke, jadi misalnya Ibu, siapa ini Ibu yang di depan ini ya? Ibu Grace punya akun Facebook, nanti BUMDes juga punya akun Facebook, atau posting produk BUMDes di website Kauditan. Nah, Ibu Grace repost ke akunnya dia. Nah, Facebook itu akan mengatur hanya 200 orang yang melihat satu kali postingan. Algoritma Facebooknya seperti itu. Ya, mulai tahun 2018 kemarin. Jadi kalau kita posting sesuatu di Facebook, itu biasanya Facebook hanya mengizinkan 200 orang yang melihatnya di timeline kita. Meskipun friends dari 5.000. Seperti kalau hukum tua tentu friends lebih banyak. Ya, tuh sekurang unfriends orang baru tambah orang. Hukum tua top. Kalau benar Stanley, aduh. Sedikit aja friends-nya. Dan saya punya aplikasi yang saya tanam kalau orang itu sudah tidak berhubungan dengan saya dalam waktu 2-3 bulan, unfriend. Gitu. Makanya teman saya berkurang bukan bertambah. Seperti itu. Ya. Jadi, nah kalau orang di BUMDes ya, yang pertama teknisnya setelah kita membuat website ya, yang kita buat berikut kalau BUMDes itu 2 ya, akun pribadi BUMDes dan akun page BUMDes. Nah, itu harus di-create, Bu. Baru bisa kita pemasaran online. Nah, ingat ya, kalau dia akun itu berarti dia hanya dibatasi sampai 5.000 friends, sedangkan kalau dia page itu tidak dibatasi. Dia akan likes itu. Nah, jadi page itu harus diberdayakan. Misalnya kayak Encik Sotop ya, lewat 5.000 pertemanan, so jadi public figure harus men-create page karena page itu biar 1 juta orang yang likes tidak masalah. Ya. Oke. Tapi sama untuk page dan akun pribadi itu kalau kita 1 kali posting hanya bisa dilihat oleh 200 orang. Nah, itulah sebabnya perlu didukung oleh Anda-Anda ini. Jadi kalau misalnya Ibu Grace, Nando repost ya. Ada kan tombol repost ya. Tombol repost kembali. Jangan hanya repost ya. Iya, tombol bagikan. Jangan hanya bagikan. Di copy dulu isi kontennya. Kemudian tekan tombol bagikan, baru di copy paste di situ. Supaya orang akan melihat 2 informasi yang sama. Nah, secara psikis otak itu akan lebih merespon. Ini tidak mengajarkan ilmu baru, itu ada di panduan Facebook dalam menggunakan Facebook untuk pemasaran. Ada itu. Dan Anda bisa search, Anda bisa gabung di grupnya. Saya gabung di situ sehingga diajarkan, oh begini kok caranya untuk repost yang baik untuk konten pemasaran. Nah, kalau Nando repost dengan model begitu, jadi
ada 200 yang lihat di akun BUMDes, ditambah dengan Nando 200, penghuni 10 orang ini 10 kali 200, 2.000 orang. Itu prinsip pertama kalau pemasaran digital. Di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Di-share, harus dibagikan. Karena kalau tidak dibagikan, hanya ada 200 orang yang lihat. Ya, oke jelas ya? Jadi kalau Facebook harus di-share. Terserah itu hanya cuma kata-kata kah, selamat hari Natal gitu. Atau sudah dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk video, harus di-share. Karena algoritma Facebook, dia sangat mengharapkan orang-orang saling terhubung dengan saling sharing. Itu algoritma terakhir tahun 2018. Ya, sebelum itu tidak seperti itu. Saya ingat waktu saya diminta ngajar di provinsi ya, UMKM sebelum tahun 2018, itu Facebook hanya likes. Hanya perlu melikes, menekan tombol suka. Konten itu sudah dibagikan, muncul di timeline kita. Tapi sekarang enggak. Kalau cuma likes enggak akan itu. Ya, jadi kalau Anda hanya melikes postingan dari BUMDes, tidak akan muncul di timeline Anda itu. Hanya akan muncul di notifikasi. Siapa orang yang melihat notifikasi? Ya, tidak ada gitu ya. Ini cuma benar Stanley karena keperluan riset. Ya. Tapi untuk Anda memasarkan di Facebook, begitu itu diposting, ya, Anda harus tekan tombol bagikan. Ya, harus itu. Sedangkan Anda tidak likes, Anda tekan tombol bagikan, itu akan muncul di timeline Anda. Ya, sehingga ada 200 orang lain lagi yang melihat itu. Ya, kalau ini ada berapa yang hadir ini 20, satu kali posting dibagikan oleh 20 akun yang lain akun berbeda, 20 kali 200, 4.000. Ya, seperti itu. Begitu lagi. Itu prinsip pertama, pendekatan personal. Akun pribadi harus dipakai ya. Baru lingkaran awal. Lingkaran awal itu maksudnya pertemanan kita. Ya. Jadi kalau misalnya Nersteni ada 1.500 teman, ya, dari 1.500 itu Facebook hanya akan menunjukkan postingan kita ke 200 teman saja. Ya. Kecuali postingan kita itu di-share oleh teman yang lain. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, baru yang kedua, Facebook itu akan sangat mengharapkan itu di-share ke grup yang lain. Ya, seperti itu. Jadi selain ke teman kita, juga ke grup yang lain. Jadi ini biasanya akun Facebook saya. Ya. Jadi kalau saya posting sesuatu seperti gambar makanan, ya, biasanya begitu setelah diposting, itu Facebook akan menampilkan notifikasi apakah Anda ingin membagikan gambar ini ke grup yang lain. Sharing itu. Karena kalau di grup, apalagi grup penjualan online, banyak sekarang grup penjualan di Sulawesi Utara ya. Paling top dulu Cabu-Cabu Manado. Ya, sekarang sudah top Cabu-Cabu Manado. So banyak lagi yang gantikan. So ada rumah live online. Jadi Anda harus masuk ke situ untuk bisa sharing. Ya, seperti Merstelli itu ada sekitar hampir 900-an grup penjualan online yang saya jadi member di situ. Kenapa? Karena kebutuhan riset, bukan karena menjual. Kalau yang menjual online itu Merstelli pemain tua, dia memang dosen ekonomi ya. Sudah sekitar 8 tahun itu sejak kami menikah sampai sekarang dia sudah menekuni penjualan online. Kenapa? Karena memang DP jurusan manajer manajemen bisnis. Ya. Jadi dia itu sudah ada perusahaan kecil ya dan sudah ada akun di Tokped, Shopee dan sebagainya. Jadi dia level so beda yang dia dagang itu mulai dari makanan. Kami punya rumah makan kecil ya, produk makanan Minahasa Jadi. Ya. Sampai kemarin itu diamond, emas, dia sudah dagang sampai di situ. Kalung, necklace seperti itu. Tapi itu Anda bisa sampai ke situ kalau misalnya mulai dari nol ya. Seperti Nerve Maitua itu kebetulan di dosen ekonomi, jadi
Ya, kami punya penghasilan sampingan di situ sebenarnya. Ya, masuk. Jadi itu waktu sebelum COVID. Setelah COVID, posat orang, tambah orang kerja 2 orang. Itu turun ke pengalaman pribadi. Masuk di masa COVID, lebih banyak yang pesan online. Akhirnya tambah orang untuk ngurusin tuh online itu. Bukan ngurusin makanannya ya, ngurusin tuh online. Kenapa? Karena pengalaman kami ini di 7 tahun berbisnis online ini, engagement itu rule number 1. Alias kalau misalnya ada orang bertanya, Anda harus jawab. Kalau Anda jawab lama, 2-3 jam, habis. Dong sudah mau order pangan. Seperti itu. Jadi itu yang namanya pendekatan personal. Ya. Kalau orang bertanya, langsung direspon. Tidak boleh, entah itu di Instagram, di chatting, di WhatsApp, itu langsung direspon. Ada yang dia tulis di rumah live online, lambat respon. Ya pasti tidak ada orang mau beli itu. Kalau lambat respon. Itu prinsip ini. Yang kedua, memahami teknologi. Ya, jadi harus tahu teknologi. Nah, teknologi yang Anda main sini di mana? Itu yang BUMDes. Jangan langsung banyak kayak tadi ada 10 media sosial. Jangan. Osangoni. Ya. Itu pekerjaan yang melelahkan, ya. Jadi Ners Felipe Maitua itu dia sampai dia dulu THL di Unsrat berhenti, tinggal ngajar aja di STI. Saking ngurus online itu. Jadi dia THL dan kami berjumpa di Unsrat. Merit gitu. Dia berhenti jadi THL karena apa? Tinggal ngajar. Karena nih bisnis online itu. Saking mau merespon itu pertanyaan-pertanyaan. Dan itu ribet loh, karena harus telepon perusahaan untuk apa? Kirim, ngecek itu dan sebagainya. Apakah barangnya sudah sampai? Baru terima komplain. Ya, di masa COVID tambah 2 orang beban yang dibayar tersendiri. Ya, jadi admin. Ya, karena tiba-tiba jadi melonjak tajam gitu ya, secara tiba-tiba waktu COVID. Apalagi itu pesan-pesan nasi campur ya. Itu jadi banyak sekali. Karena istri punya strategi, dia ada yang harga 10.000, ada yang 15.000. Jadi untuk mahasiswa lain gitu ya, untuk orang kantoran lain gitu ya, dan untuk perusahaan harganya beda. Packing produknya sama tapi packingnya aja yang beda. Beda harga. Seperti itu. Laris manis itu ternyata ya. Jadi itu memahami teknologi. Jadi kalau BUMDes ingin masuk, itu saya lihat sekarang 3 yang paling Anda harus masuk sekarang. Facebook, Instagram, dan TikTok. Karena itu mencapai semua kelompok umur. Ya. Jadi mungkin yang halua itu ya, produk halua itu bisa bikin TikTok ya, dan bisa Instagram. Instagram berarti boleh foto, boleh video. TikTok juga boleh foto, boleh video. Nah, mungkin undanglah anak-anak torang gitu ya, domba menari-menari itu sambil memegang itu halua. Misalnya seperti itu. Ya. Jangan pandang enteng loh. Ini halua ini sampai luar negeri orang cari loh. Kenapa? Enggak ada. Cuma torang yang jadi bikin itu. Kita ingat Anda pernah lihat Ratu Goraka? Ratu Goraka itu dia alumni Unclub ya. Mahasiswi Unclub ya. Tapi tinggal di Bitung, kemudian ketemu dengan Melsteni dan kita membantu pemasaran digital. Ratu Goraka ini sebenarnya apa? Saraba sebenarnya di tapi dia kemas, ya, dia taruh menonjolkan Goraka. Jadi produk Minahasa Utara, itu loh dia. Karena dia tinggal di sini di Air Madidi, ya. Kemudian kita bantu pemasaran digitalnya, kita bilang mana packaging ini mesti robah karena dulu dia pakai cuma plastik putih biasa, sekarang dia pakai plastik berwarna. Ada desain bagus-bagus Ratu Goraka dan sebagainya. Hanya dia cuma izin PIR aja karena UMKM. Nah, kemudian dia sasar hanya distributor. Jadi dia hanya bikin website, main di Instagram dengan Facebook. Dia tidak menjual langsung ke pengguna karena itu kan mesti minum toh. Tapi dia hanya pasarkan ke distributor. Ya. Apa sekarang kewalahan? Jadi utusan Putri Pariwisata Bitung tahun ini. Sekolah di Unclub ya, ekonomi bukan pertanian. Katanya ngene Persep ini siapa dah? Omak Persep.
Oma jaga minum tiap hari, ya. Tapi kalau Oma itu minum dia racik, ya, cuma biar begitu. Ini sekarang dia setumbuh sehingga sudah jadi kayak kopi, ya, seperti itu. Nah, kita lagi berusaha untuk supaya produk ini jadi pengganti boba, karena boba kan impor, bukan produk Sulut. Ya, kontrol anak-anak muda sekarang suka sekali boba, semua boba. Ya, kita bilang pas Cynthia Rotin Sulu DP nama. Cynthia, coba kok itu sekarang itu packaging itu orang roba, misalnya jadi apa? Jadi gula-gula misalnya. Tapi goraka. Karena kalau produknya gula-gula mungkin lebih bisa diterima oleh kelompok umur yang lebih muda. Nah, ini sekarang halua jadi tantangan orang. Karena sekarang packaging halua tidak enak. Tak ambor begitu tuh. Taruh hanya di kertas mika. Orang anak-anak mungkin tidak suka, padahal gizinya tinggi. Nah, bagaimana caranya? Itu saya sudah sempat sampaikan ke harus Nerlindo di pertanian yang pikirkan itu. Karena itu kan ada ilmunya di situ. Mau baking dia kotak-kotak atau mau baking dia jadi bulat, ya. Seperti itu. Nah, ini masalah ke-6 itu, masalah ke-5. Fokus pada produk dan konten. Jadi sebenarnya haluanya bagus, enak. Cuma karena kemasannya nggak menarik, orang-orang nggak beli. Padahal waktu dong beli kono rasa sedap. Siapa nggak suka halua? Kita pe anak, kita serasa 6 tahun dia suka, ya, karena ada manis-manis tuh. Daripada orang ambil gula-gula putih sekarang, lebih baik bagi yang halua. Ya, itu contoh itu. Fokus pada produk dan konten. Jadi produk itu sesuatu yang orang hasilkan. Contohnya halua. Konten itu tuh halua orang tampilkan di Instagram. Ya, jadi kalau di bisnis digital itu ada dua hal yang orang tidak boleh lupakan. Yang pertama, produk mesti enak. Ya. Halua itu so enak. Dari dulu orang tahu itu halua sedap. Masalah halua kenari sekarang adalah masalah konten. Bagaimana orang mau menampilkan itu di Facebook. Bagaimana orang membuat foto yang menarik sehingga halua kelihatan wah di Instagram. Supaya tuh kelompok umur 18 sampai 24 tahun tertarik melihat halua. Baru bagaimana orang membuat video yang menarik sehingga orang taruh itu di TikTok, kemudian anak-anak melihat tuh video TikTok itu kemudian teredukasi bahwa halua itu enak. Nah, di sini sisi informatika sebenarnya. Ya, Nando dan teman-teman itu riset informatika di situ masih kurang perkawinan antara pertanian dengan informatika. Saya sudah banyak bicarakan yang di Unsrat perguruan tinggi sebenarnya harus punya peran di sini. Ya. Bagaimana orang membuat produk lokal itu teredukasi ke masyarakat internasional. Karena, nah itu yang pertama ya. Jadi masalah produk dan masalah konten mesti bedakan. Ya, karena produk yang enak belum tentu sadap dapalia di Instagram. Ya. Kemarin Maitua lia mie bak Garuda Om Abe. Ya. Di Gojek. Nggak bagus tapi foto-foto di situ. Ya. Orang langsung bilang mahal. Karena apa? Dia cuma foto seperti yang biasa orang jaga datang di rumah makan itu, ya. Alas mejanya tidak diatur tampilan yang baik, ya. Ambor-ambor begitu, taruh di Gojek. Dengan harga seperti itu, 20.000 ke atas. Nah, itu bilang tapi makan di sebelah yang hanya 10.000, 12.000. Ya, begitu juga ada tuh satu jual tinutuan, ya, beda dengan teman saya di Tuban yang jual tinutuan dia so packing di gelas, jadi dia hanya roba itu gelas putih yang agak tinggi, ya, kemudian dia taruh tuh dia sepisah itu sayur, dia susun baik-baik begitu di satu gelas tinggi, dia foto dari samping. Waduh, udah beli makanan mahal, dia jual 25.000 orang beli, padahal itu cuma modal 8.000 perak. Ya, itu tuh masalah produk dan konten. Produknya sama, tinutuan. DP rasa sama, tinutuan. Cuma setelah dia buat dalam bentuk foto, ya, dan fotonya menarik, cuma pakai handphone itu, Bu. Ya, ya, jadi prakteknya Anda punya handphone kamera aja, ya. Seperti Nersa ini punya handphone kamera, dan di sini di kamera ini ya biasanya ada jenis-jenis, ada tulisan-tulisan ya.
Anda bisa ambil yang portrait, itu portrait maksudnya layar belakangnya panjang, horizontal. Kalau foto, layar belakangnya pendek. Ya. Nah, bagaimana membuat konten yang baik? Ya? Nah, kalau di informatika kontrak 1 semester ini mata kuliah ini. Tapi secara praktis, Anda hanya perlu menghadapkan sisi kamera itu ke cahaya, kemudian taruh produk Anda di situ. Jadi jangan foto dalam keadaan gelap. Itu aja tipsnya sebenarnya. Kalau soal foto-foto. Mau jungkir balik DP foto, pokoknya itu ada sisi cahayanya. Kayak dari sini, cahayanya dari sana. Atau cahayanya dari sini. Jangan dari belakang kamera. Jangan. Itu akan mempengaruhi kualitas foto. Jadi tipsnya hanya itu. Mau jual apapun. Apalagi mau jual baju. Ya, seperti itu. Kalau Anda akan menjual produk baju, konveksi ke remaja, ya, tampilkan kesan supaya kalau dia pakai itu baju itu dia jadi kurus. Kalau remaja, karena sekarang orang cantik itu kurus, ya, seperti itu. Itu, ya. Nah caranya hanya ini, apa? Kalau dari kurus kameranya dari sisi ini sama, dari sisi yang sama. Produknya di sini, ya, kameranya dari cahayanya dari sini, kameranya dari sini. Udah paling kurus orang kalau pakai itu. Itu masalah konten. Apakah orang berusaha? Enggak, itu hanya teknik fotografi. Ya, teknik fotografinya, mengambil gambarnya, tidak boleh sembarangan. Seperti itu. Ya, itu masalah produk dan konten. Ya. Jadi produknya sejelas-jelas enak, contoh halua, kita pegging agak bagus, gitu ya. Misalnya, jarang loh ada yang pegging halua itu dalam kondisi tertutup. Biasanya pakai kertas mika tembus pandang. Boleh nggak kalau kita di sini pakai tertutup? Karena kalau dia tertutup tidak kelihatan di dalamnya itu ya, itu kan jadi kayak taro, Citos yang sekarang dijual di Indomaret. Orang tutup kan dompet produk, orang nggak bisa lihat. Tapi kok orang beli? Kenapa? Karena ada gambar muka itu. Ya. Jadi halua itu orang sudah foto, kemudian print gambar muka, kemudian packingnya terang bagus, kemudian terang foto kasih kena cahaya. Seperti itu. Baru orang upload ke Instagram, orang upload ke YouTube, orang upload ke TikTok. Jadi ada sentuhan fotografi di situ yang tidak perlu Anda belajar mahal-mahal. Ya sebenarnya tekniknya hanya itu aja, soal cahaya. Nah cahaya itu Anda bisa atur-atur. Kalau mau kasih terang putih, kalau mau kasih agak dong bilang sepia ya, pakai lampu kuning gitu. Nah itu kan tidak mahal kita mau adakan itu sebenarnya. Gitu ya. Sudut-sudut. Baru kita ambil dari angle yang mana. Ada yang datar, ada yang 120 derajat ya, dari atas, dari samping, dari belakang, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang di memahami teknologi. Jadi kalau Anda posting produk di Facebook, jangan lebih dari 5 gambar. Karena gambar ke-6 itu tidak akan diperlihatkan di Facebook. Apalagi kalau mau posting satu kali 15 gambar. Cuma mau tulis plus 13. Ya, itu secara psikis orang tidak akan klik itu. Ngapain mau klik-klik plus 13? Ya. Orang hanya akan lihat yang Anda tampilkan. Jadi 5 gambar saja. Satu produk halua itu 5 DP posisi gambar. Diambil dari sudut-sudut yang berbeda. Ya. Itu kalau lihat Nerseli Pema itu akun itu nasi campur cakalang saus rica gitu ya. Dia ke sayur pahit tapi dia packing di seperti gelas, baru ada yang dia taruh di piring, ya baru ada dia taruh di bungkusan. Produknya sama, tapi kontennya so berbeda. Cuma 5 dia taruh di Facebook. Ya. Kalau Instagram bisa sampai 10. Biasanya orang akan geser-geser itu, beda di Facebook. Orang cuma mau lihat tuh 5. Kalau di Instagram dong geser-geser sampai 10. Jadi bisa 10 foto. Kalau TikTok hanya 1, tidak boleh 2. Kalau 2 so postingan berbeda. Itu yang namanya memahami teknologi. Ya, seperti itu. Oke. Boleh tuh ini tuh. Boleh. Ini susi ajar jurus-jurus ini. Anda harus kontrak mata kuliah sebenarnya, tapi namanya PKM ya kita harus beri yang praktis yang bisa Anda gunakan dengan perangkat yang Anda pegang sekarang. Seperti itu dari handphone. Ya. Nah, ini konsep ini yang digital cash ini coba konsep digital cash ini ya. Jadi Instagram itu ya, kalau Anda punya akun Instagram,
Begitu Anda posting Instagram, nah sekarang orang bicara bagaimana supaya viral produk kita ya. Jadi misalnya kita punya akun Instagram nih seperti ini. Ini akun Instagram ini. Biasanya orang kalau Instagram dia hanya ketuk 2 kali atau dia klik ini love likes ya. Itu sebelum 2018 boleh. Tapi setelah 2018 harus tekan yang kanan ini. Save as. Nah, jadi kalau produk Anda, postingan Anda ingin cepat viral di Instagram, jangan tekan ini lebih dulu. Love atau likes, tekan yang save lebih dulu. Seperti itu. Jadi itu ada fungsinya. Ya, berbeda. Ya. Saya kasih contoh ke Anda ini ya. Ini yang kemarin saya presentasi ke Pak Wali Kota, dia sendiri terheran-heran. Jadi kok bisa postingan yang sama di akun resmi Pemkot Bitung itu hanya di likes oleh ratusan orang, tapi akunnya Mayor Stanley Kampus Samrat ini di likes oleh 12.000 orang. Kenapa? Karena saya waktu itu menekan tombol save terlebih dahulu, bukan tombol likes. Jadi algoritma media sosial itu berubah sejak tahun 2018. Nah, orang yang tahu kalau tahun depan mau merubah atau enggak. Orang yang punya tuh aplikasi bukan mereka yang punya. Ya. Jadi kita hanya mengikuti aturan main mereka. Seperti itu. Nah, kalau bisnis online, engagement itu sangat penting. Nah, engagement di Facebook adalah sharing. Makin banyak orang share, makin bagus. Sedangkan engagement di Instagram, save. Ya. Bukan tombol likes, tapi tombol save yang di kanan ini. Ya. Jadi begitu BUMDes posting di Instagram, semua orang itu di WhatsApp coba aku kasih tahu, itu semua posting sekarang ya, gitu. Semua jangan likes, tapi save kalau di Instagram. Baru beri komentar, ya. Ya. Nih kasih contoh supaya Anda bisa lihat. Nah ini ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi oleh Pemkot Bitung. Ya. Kontennya sudah bagus ya, orang rekam ya dalam film pendek. Jadi begini, kalau Instagram itu usahakan kalau bikin film jangan lebih dari 1 menit ya, karena kalau sudah lebih dari 1 menit Instagram akan pindahkan itu ke fitur Reels, ke fitur video. Tapi kalau mau dia di sini di fitur posting itu harus paling lama 1 menit. Ini bagus ini, ada teksnya, ada suaranya. Ya. Jadi coba Anda lihat di sini, ini sudah warna hitam, makin banyak yang save artinya. Ya, jadi kalau kita lihat insight, ternyata ada sekitar 5.800 orang yang melihat konten itu. Melebihi dari yang ODSK posting selamat ulang tahun. Jadi masalah ini video ini karena dianggap melebihi gubernur. Dan saya terangkan bahwa orang menggunakan teknik-teknik pemasaran digital tertentu di sini yang sederhana. Jadi kita suruh mahasiswa like dulu. Gitu ya. Hanya perlu 5 orang likes, dia save, kemudian 342 yang likes. Akhirnya itu dilihat oleh 5.800 orang pada hari itu. Ya, seperti itu. Nah, mana lagi? Sini ya. Nah ini. Ada orang lihat. Webinar bisa kelihatan. Ini. Jadi kita ke tombol yang hitam dulu ya. Tombol yang hitam dulu sebelah kanan Anda. Seperti itu. Baru sesudah itu kita likes, kemudian beri komentar. Jadi urutan-urutan itu sangat penting kalau di algoritma viral dalam pemasaran digital. Jadi kalau di Facebook sharing, ya. Tapi kalau di Instagram save. Kalau di TikTok likes. Untuk sekarang 2021. Nanti kalau perubahan Rino kasih tahu kontrol ajar ulang. Begitu. Itu tekniknya sampai itu postingan Anda itu bisa lebih banyak dilihat oleh orang, ya. Seperti itu. Dan seperti saya ini akunnya akun bisnis. Tenang, Instagram itu akun bisnis free, jangan akun personal. Seperti di WhatsApp harus pakai akun bisnis. Karena kalau kita akan jualan di WhatsApp ya, kemudian Anda pakai akun bisnis, seperti akun saya ini akun bisnis, akan keluar di atas business tools ya, business tools.
Nah, kalau Anda akun WhatsApp-nya pribadi, nggak akan keluar itu business tools. Jadi coba install WhatsApp dari Google Play yang akun WhatsApp for business. Seperti itu. Jadi ibu hukum tua, dosen harus pakai bisnis karena apa? Orang kan memasarkan produk orang. Sebagai dosen yang memasarkan produk research begitu. Materi kuliah gitu ya. Jadi business tools. Nah, kalau Anda klik business tools di sini, Anda lihat di sini. Bisnis profile Anda, tulis di situ orang jual apa. Tuh, katalog, tampil gambar-gambar produk. Itu loh tadi. Create konten yang baik karena kalau orang akan lihat orang akun, akan lihat itu katalog. Seperti itu. Nah, tapi ingat WhatsApp itu terbatas, hanya bisa didaftar pada to member group itu. Ya, kecuali orang member group terdaftar di member group lain, dia bisa sharing. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang penjualan lewat WhatsApp itu yang berkembang sekarang Telegram. Seperti WhatsApp. Sama persis. Tapi dia lebih terbuka karena satu grup boleh 2.000 orang. Ya, jadi kalau mau ke situ bisa sebenarnya ke Telegram. Tapi saya lihat di Sulawesi Utara Telegram belum banyak yang pakai. Tunggu juga kalau dia banyak yang pakai baru orang pindah di Telegram. Ya, sekarang WhatsApp dulu orang optimalkan dengan mengunduh WhatsApp bisnis. Ya, itu free, tidak bayar. Karena WhatsApp itu dia baru mulai 4 bulan lalu. Memang belum banyak orang tahu. Dibedakan tuh akun pribadi dan akun bisnis. Nah, kalau Anda ingin terjun ke pemasaran digital, harus download akun bisnis. Nah, fitur yang luar biasa sekarang di akun WhatsApp bisnis itu apa? Akun WhatsApp bisnis itu dia akan, waktu Anda install pertama kali, dia akan minta untuk connect dengan akun Facebook Anda. Jadi kalau Anda punya akun Facebook, langsung dikonekkan ke akun page-nya. Sehingga apa yang Anda posting di WhatsApp, di status WhatsApp itu, secara otomatis juga akan diposting di page Facebook. Jadi meringankan kerjaan admin. Itu baru 4 bulanan ini mereka praktekkan. Dan itu free. Ya, jadi kenapa tidak Anda coba? Seperti itu ya. Oke, ini ada. Nah, ini ada Twitter ya. Twitter itu sudah aplikasi yang lama, sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kenapa dia penting ya? Karena Twitter ini penggunaan hashtag ya. Hashtag itu apa ya? Coba Anda tampilkan hashtag, tanda hashtag. Tanda tagar ya. Tanda tagar ya. Nah, kenapa tanda tagar ini penting? Karena begini, ini Mas Teli kasih ajar jurus yang mahal sekali rupiah harga itu. Jadi orang create akun di Twitter, kemudian orang lihat tagar hari ini yang lagi heboh di Indonesia. Itu biasanya kalau Anda sering nonton televisi, ada stasiun televisi yang saya tahu. Hari ini tagar yang terkenal di Indonesia ini. Misalnya adalah kata-kata tertentu gitu ya. Nah, itu tagar itu orang copy, kemudian orang salin ke postingan Instagram orang hari ini dan postingan Facebook hari ini. Nah, itu akan sangat meningkatkan viralitas konten Anda. Jadi kayak status Facebook saya berteman dengan Ibu Kum Tua. Ibu Kum Tua pasti taruh kira ada hashtag-hashtag tertentu yang kita aja tulis. Itu enggak sembarangan, Bu. Ya, bukan opo lokon atau opo kelabat ya kasih tahu Pak kita tulis hashtag begitu. Enggak. Itu saya lihat di Twitter gitu ya. Yang paling terkenal hari ini. Apa? Itu saya copy, saya pindahkan ke postingan saya. Meskipun tidak berhubungan, ngerti nggak nih? Misalnya kita posting Halua Kenari, ya, kemudian taruh hashtag pemilihan Presiden AS. Pernah loh saya kayak gitu. Nggak ada hubungan. Tapi waktu itu, ya, selama 3 hari, hashtag pemilihan Presiden AS itu lagi terkenal, lagi paling tinggi di dunia. Sedangkan produk saya ingin kenalkan ke dunia. Kita ambil tuh hashtag paling tinggi itu, taruh di situ. Masuk di situ. Nanti dia akan muncul di mesin pencari Twitter yang gambar-gambar paling terkenal hari ini. Sehingga banyak orang akan lihat orang produk. Jadi itu kalau Halua Kenari ingin masuk ke pasar internasional. Lihat hashtag internasional hari ini apa? Di Twitter, di Instagram, di Facebook, ya. Itu mereka kasih biasanya, ya. Contoh misalnya Facebook ya. Postingan hari ini.
Ya. Misalnya saya beri Bitung kota digital. Anda lihat langsung kelihatan sini kan? Bitung kota digital 1000 plus pos. Masih kecil gitu karena baru kita mulai 3-4 bulan ini. Ya. Nih. Kalau Bitung kota digital itu masih 10.000, 1000 plus. Ya. Tapi misalnya orang taruh di rumah aja. Di rumah aja dia 11.000 pos. Jadi trompe postingan Halua Kenari boleh taruh di rumah aja. Gak ada hubungan dengan Halua kan? Tapi kenapa? Nantinya postingan gambar Halua Kenari kita akan muncul di hashtag di rumah aja yang 11.000-an orang yang posting. Itu namanya mesin pencari seperti Google, tapi di media sosial. Instagram ada, Twitter ada, Facebook ada. Nah, tugas Anda itu mencari itu hashtag-hashtag yang ada yang 1 juta. Seperti ini ya, 2,1 miliar postingan itu direktor. Nah, direktor bahasa Inggris. Berarti kalau Halua ingin dilihat oleh orang luar negeri, taruh tuh hashtag direktor. Supaya itu akan keluar di orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris di Facebook. Itu pemasaran digital. Ya, di Facebook, di Instagram juga ada begitu hashtag-hashtag begitu. Nah, itu yang namanya bisnis online sama dengan engagement, meningkatkan engagement kita. Ya, pemasaran digital kita. Jadi tugas orang apa? Cari itu hashtag-hashtag yang lagi top hari itu. Ya, sehingga satu postingan itu sebenarnya sudah ada riset terlebih dahulu sebelum orang posting. Itu tugas dari BUMDes. Ya, kalau pribadi asal-asal di posting. Ya, tapi kalau BUMDes itu harus berpikir dulu ya. Makanya ada admin ya, yang akan mengelola itu. DP kerja itu di sini kan internet so ada kan DP kerja hari ini hashtag apa lagi terkenal. Lihat di Twitter, lihat di Facebook, lihat di Instagram. Kemudian dari 3 itu aja terus pindahkan ke postingan di Facebook, postingan di Instagram. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian ini lihat ya, kalau Anda ingin Halua Kenari dikenal di Brasil, cari hashtag yang terkenal di Brasil. Jadi untuk pemasaran produk internasional jadi mudah kalau lewat media sosial. Karena hanya perlu menggunakan hashtag. Itu tuh engagement yang saya tulis. Itu jurus paling sakti sekarang. Ya, menggunakan hashtag tertentu yang lagi terkenal. Jadi terang lihat, bisa loh di Malaysia terang search Malaysia hashtag di Google. Makanya pakai mesin pencari Google dulu. Di Malaysia. Kalau orang pingin Halua masuk di Malaysia, ya 1 bulan orang posting terus, gitu. Pasti akan ada orang Malaysia mau kontak itu karena dia lihat produk kita. Ya langsung transaksi ya teleponlah dulu baru transfer rekening kan. Seperti itu. Karena untuk uang digital masih agak ribet aturan-aturannya di sini. Uang digital itu tuh pakai OVO, ya pakai link aja, seperti itu masih agak ribet. Transfer aja rekening gitu. Jadi itu di terakhir saya bilang. Ya, slide yang terakhir, saya bilang harus memudahkan konsumer baru, makin flat makin baik. Jadi organisasi itu coba nanduk sebenarnya terakhir, orang yang bajual itu makin flat, maksudnya makin menyamaratakan, makin datar ya. Misalnya, yang pertama harus punya nomor rekening, ya, baru harus punya NPWP, harus punya kartu debit, harus punya kartu kredit, ya, baru sekarang harus punya e-money. Ya, simpanan uang digital. Baru kripto saya lihat untuk BUMDes jangan dulu lah. Tapi sekarang sudah makin banyak yang main di kripto juga. Jadi mereka bayar Anda pakai akun kripto gitu. Uang kripto gitu. Sekarang itu sudah kayak koin-koin begitu. Kayak koin-koin main game gitu ya. Orang masuk di apa? Time zone itu kan orang mesti beli 100.000 kemudian dia kasih koin toh dalam bentuk kartu. Kartu itu yang terus cuci-cuci. Kripto model seperti itu ya. Tapi kalau mau internasional nantinya harus ke situ. Ya, suruh Nando create akun-akun kripto yang free, itu semua free nggak bayar. Ya. Seperti itu. Tapi paling enggak norek, NPWP, kartu debit, kartu kredit. Sekarang harus ada karena akan banyak nantinya transaksi orang minta Anda harus punya itu. Seperti itu ya. Sekarang saya lihat kartu kredit sudah bisa dipakai di Gojek dan Grab melakukan pembayaran. Ya, baru itu. Nah, mereka juga baru mengadopsi teknologi. Jadi itu sebenarnya tips-tips untuk bagaimana supaya kita bisa melakukan pemasaran produk.
ya secara digital. Ya, silakan yang mau tanya jawab. Oke. Langsung aja. Terima kasih. Oke, demikianlah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mner Stanley terkait dengan pemasaran online. Sangat menarik. Jadi tadi Mner Stanley sudah memberikan tips-tips bagaimana memasarkan secara online dengan menggunakan media sosial yang ada. Jadi pada kesempatan ini kita akan tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini untuk bertanya kepada Mner Stanley. Ini dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak ya, selain dia ternyata user menggunakan istrinya itu menggunakan media sosial untuk di dalam bisnis. Mner Stanley ini juga merupakan tim ahli pemerintah Kota Bitung terkait dengan tim ahli khusus terkait pembangunan smart city ya. Jadi memang terkait dengan informatika pakarnya. Jadi makanya tadi tips-tips terkait dengan pemasaran online yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan untuk peserta yang melalui daring bisa menggunakan chat untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Ya. Nando, minta minum. Oke, pada Bapak Ibu yang ada di sini ada pertanyaan? Pengurus tugas mau tanya bagaimana kita memasarkan secara online produk-produk yang ada, misalnya ya untuk yang peserta daring bisa melalui ruang chat. Ada Bapak Ibu mau bertanya, kalau mudah orang baru mau mulai memasarkan secara online bagus pakai yang mana Kang? Begitu mungkin toh? Pakai Facebook kah atau pakai Instagram kah atau seperti apa? Itu lagi pas pakarnya ada ini. Karena tadi Nerso bilang bahwa kita harus lihat target pasar kita yang mana, ya kan? Produk kita apa, target pasar kita yang mana, sehingga kita bisa memilih. Oh, kita harus posting di sini, ya. Ada? Oh, sementara menyusun di ruang chat sudah ada pertanyaan dari mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Felicia, ada pertanyaan? Dari materi yang sudah diberikan tadi, menarik sekali tadi. Silahkan ditulis di ruang chat. Bu Norce Benu, Ci Norce, ada pertanyaan? Oh, oke. Dari Ibu Kuntuan. Silahkan Ibu. Membuat Bapak foto-foto selfie. Ini dampak yang bisa ada. Mungkin jarang yang pakai Instagram masalah. Jadi yang mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah tampilan dalam ini
cara foto. Hashtag ini, kalau misalnya orang mau ambil hashtag dari itu ya ada dari undang apa apa pakai secara reguler. Seperti itu. Jadi kalau begitu dong, Oke, terima kasih. Coba Nando tampilkan yang kita share di sini ya. Jadi kita nggak bisa share dari sini, dari yang kita share di sini, sharing dari sini. Tampilkan di situ yang kita sharing. Tunggu kita share tunggu, coba bisa enggak ya? Oke ya. Jadi coba soal hashtag dulu yang pertama ya. Jadi klik hashtag hari ini. Hashtag hari ini. Ya. Jadi biasanya hashtag ini langsung keluar di sini. Best hashtag terkini di Instagram, Twitter, Facebook. Ya kita klik aja itu, langsung ambil. Nggak ada masalah, nggak ada aturan hukum yang mengatur itu. Sampai hari ini. Ya, seperti itu. Lagi di Indonesia. Langsung ya, hashtag hari ini. Ini kan bisa kita search dari perangkat mobile phone kita ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini Instagram ya. Coba sekarang search Instagram. Oke. Nah, kalau Instagram ini dia seperti Facebook, jadi Anda harus punya email kalau Anda mau create Instagram. Ya, harus ada email ya. Baru kemudian Anda klik Instagram, daftar seperti Anda mendaftar di Facebook. Seperti itu. Karena sekarang Instagram itu sudah dibeli oleh Facebook, jadi prosedur pendaftarannya sama. Gitu. Ya. Ya, jadi ini kan karena internet agak lalot sebenarnya di tempat saya sudah muncul. Jadi banyak pemakai. Jadi itu aja kalau mau create akun Instagram itu ikut prosedurnya, harus punya email karena nanti dia akan kirim notifikasi ke email. Kita buka email, kita klik ya. Nah, ini sudah so keluar gitu ya tampilan Instagram. Boleh dari share dari sini. Sekarang yang PowerPoint. Oke. Sudah terus share screen ini. Yang coba nggak share ini. Nah, ini bisa kelihatan ini Instagram. Ya, ini dia tanya login ke Facebook. Jadi kalau sudah punya akun Facebook, login aja ke Facebook. Seperti itu ya. Kalau di don't have account ya kita sign up dulu ya. Sama seperti kita bikin Facebook itu. Karena ini pemiliknya sudah sama. Setelah kita masuk kedua kali, kita hanya perlu login with Facebook. Seperti itu. Ya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Ya. Seperti itu. Oke, jadi semua harus punya email ya. Ini ada contoh email ya, yang saya pikir email Anda sudah tahu ya. Nah, sekarang yang page ya. Jadi itu Anda harus masuk di ada akun Nando, ada akun Facebook coba. Ya coba dengan sharing dari Pangan DP untuk create page. Coba masing-masing masuk di akun Facebook masing-masing ya. Supaya bisa langsung praktek.
Jadi kalau di akun Facebook ini ya, itu pilihannya ya. Anda bisa tekan yang ini kan kita biasanya masuk langsung ke home kan. Itu tekan yang ini yang di kanan di gambar profil kita. Di gambar profil kita, kalau kita tekan itu biasanya ada pages gitu ya. Iya. Jadi kalau dari ini Nanda sudah masuk ya. Nanti takutnya beda tuh tampilan mobile dan desktop. Jadi kalau tampilan mobile, dia langsung tekan yang ini ya. Gambar kanan turun ke gambar profil ya. Seperti ini. Sudah? So tekan, kalau so tekan itu nanti turun cari yang turun scroll ke bawah. Turun scroll ke bawah, baru turun cari yang pages. Pages itu halaman atau halaman. Nah, baru turun langsung setelah turun tekan pages, langsung ada keluar tombol create. Nah, itu no, create pages. Seperti itu. Ya. Oh. Buat, tombol buat, create bahasa Indonesia buat. Jadi begitu kita masuk ke Facebook ya, sudah langsung lihat aja. Ya. Langsung kita tekan yang gambar profil kita. Ya. Gambar profil kita. Lalu tekan page. Jadi ada ternyata yang di bawah. Kalau dia keluar di bawah berarti dia Facebook update. Facebook model apa? Enggak apa-apa itu nanti kita sendiri. Kalau saya muncul di atas, ada yang muncul di bawah. Juga garis di bawah itu. Sedangkan diklik halaman. Jadi ditanyain nama halaman Anda mau apa. Nah, sebenarnya itu nama halaman apa mau klikkan. Produk apa misalnya mau pakai produk atau apa sudah bisa. Nah, nanti setelah Anda sudah punya page, Anda lihat seperti saya begitu Anda masuk ke profile, itu page Anda akan muncul di situ. Jadi kayak masuk seperti akun page biasa. Nah, dia kayak ini kan ini ada page khusus. Jadi kita klik aja page itu dan Anda akan lihat tampilannya apa seperti biasa. Iya, aku ini. Coba Anda lihat tampilannya. Seperti biasa kan ada home, ya. Jadi silakan aja mau upload foto, mau texting, mau live. Sama seperti akun barang dagangan. Kalau kita upload di page, dia tidak akan upload di akun profile. Tapi akun profile kita bisa posting page. Begitu. Karena dianggap page harus dikelola oleh akun profile. Jadi akun profile lebih tinggi. Saya sering postingan saya sharing ke page saya. Tapi harus saya posting dulu. Bisa paham. Jadi kalau mau jualan misalnya produk apa, posting dulu foto akun profile, atau share ke akun page. Saya ada profil kayak gitu. Kalau di Facebook, kalau di Instagram dia tidak ada akun page, hanya ada akun pribadi dan akun bisnis. Jadi caranya Anda create akun bisnis dan seperti ini akun bisnis. Nah, kalau akun bisnis seperti ini, dia tidak kayak di Facebook yang ada 2 akun. Dia hanya kalau misalnya hanya 1 akun. Jadi kita posting di situ ya di situ kan. Tidak bisa di sini. Nah, tapi kalau akun Instagram ini, ya, kita bisa sharing loh ke akun Instagram yang lain. Kalau misalnya orang punya banyak akun Instagram, karena kan satu ada satu akun Instagram
Satu akun yang Bungdes upload, kemudian yang lain save dan kasih komentar. Baru dia bisa lihat. Kalau di Facebook main sharing. Jadi ya Anda harus, kalau di Facebook itu akun Bungdes itu harus berani masuk ke grup-grup jualan-jualan yang ada di Facebook. Dengan maksud apa? Untuk sharing konten. Jadi nggak usah malu-malu bersharing. Selama admin grup jualan masih mengizinkan, ada terus. Oke? Nah, baru sekarang tips. Jam berapa paling bagus ya memposting? Itu. Nah, kalau Anda punya akun Instagram yang bisnis, orang akan bisa tahu kan. Misalnya ya, interaksi saya dengan follower saya itu biasanya lebih online jam-jam berapa gitu. Jadi saya kasih tahu di sini berapa jumlah follower saya, overallnya berapa, baru saya itu tinggal di mana ini tadi bisa. Jadi saya balik di mana. Nah, ini selama sampai 24. Nah, dengan taruh di most active time, ternyata follower saya itu aktif mulai dari jam 9 sampai jam 6. Itu waktu yang baik juga. Jangan positif optimal. Itu kalau Anda punya akun Instagram yang kategori lihat di saya. Sama ini di Facebook, karena Instagram di Facebook kan satu ketiga. Jadi ternyata berdagang yang baik mulai dari jam 9 sampai jam 10. Di luar dari itu sudah Ada pertanyaan yang dari chat. Oke, silakan. Bagaimana pertanyaan ini? Ini ada pertanyaan dari chat room. Ini dari Natalia juga. Natalia ingin bertanya terkait dengan virus. Tadi Mer menyinggung terkait virus. Oh, virus, oke. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi web penjualan online yang sudah diserang oleh virus? Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi nah karena kita akan bisnis digital ini, kita akan menggunakan smartphone ya. Yang hanya akan menjadi masalah ini kalau terung handphone kena virus gitu ya. Gejala-gejala awal terung handphone kena virus, so lalot orang bilang. Mau buka ini lalot, mau start so lalot. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda punya handphone Android ya, cara yang paling aman Anda ke setting ya, cari tombol setting ya, pengaturan ya. Tombol pengaturan. Ya. Kemudian Anda pilih ke pengaturan pabrik. Kembali ke pengaturan pabrik. Ya, pilih fitur pengaturan pabrik. Cari di sini, biasanya beda-beda merek HP-nya. Mau cari di mana? Tapi cari yang pengaturan pabrik, kemudian setting kembali ke pengaturan pabrik. Tapi sebelum Anda lakukan itu nomor-nomor handphone penting Anda catat dulu. Karena kalau setting pabrik itu dia akan kembali ke settingan awal saat pertama kali dibeli, pertama kali diaktifkan. Itu oleh virus apapun hilang itu. Ya, itu secara praktis yang pertama ya. Cara praktis yang kedua agak repot ya, tapi biasa saya lakukan setiap minggu. Jadi saya mail files, kalau di bahasa Indonesia itu apa ya kalau bahasa Indonesia mail files? File saya ya. Pergi ke file saya gitu ya. Nah, itu biasanya akan muncul kategori ya. Kemudian Anda klik internal storage atau penyimpanan di dalam handphone Anda. Internal storage. Nah, biasanya akan muncul folder-folder seperti ini. Hapus semua itu folder-folder itu. Itu adalah folder-folder file-file yang kalau orang buka web, orang main WhatsApp dan sebagainya dia simpan di sini tanpa orang ketahui. Ya, ini kan komputer sebenarnya dia menyimpan semua gitu. Ya, seperti itu. Misalnya musik, saya nggak ada aktivitas musik, ya.
hapus semua ini. Telegram ada 4 item. Saya sering main Telegram, jadi ada banyak file-file yang sudah di-download dengan sendirinya oleh smartphone ini. Nah, ini harus dihapus rutin. Ya, kalau menurut saya biasanya tiap minggu hapus. Saya rutin menghapus ini tiap minggu. Caranya boleh langsung hapus di sini atau ini orang sambung ke laptop, kemudian orang hapus dari laptop. Pilihannya seperti itu. Ya. Tapi ingat, kalau Anda akan hapus ini harus lihat file-file penting ya. Karena mungkin ada file-file penting yang Anda simpan, itu juga akan ikut terhapus. Jadi diperiksa dulu gitu di sini. Mana file yang akan Anda hapus. Kayak dipilih-pilih dulu, oh, ini boleh hapus, ini enggak. Ini akan sangat membantu meringankan perangkat mobile Anda, termasuk kalau ada file-file di sini misalnya. Misalnya ini kan Anda lihat file-file saya di sini JPG. Kalau Anda lihat ada file yang EXE, ya, file yang di akhir ada huruf EXE, itu sudah pasti virus, hapus. Ya, biasanya itu sering kita download kalau kita sering nonton YouTube, ya, atau film porno. Kita tidak tuduh orang rumah, tapi kalau film porno itu pasti kita download itu dengan sendirinya. Kenapa begitu ya? Karena program film porno sudah didesain seperti itu. Kalau orang porno pasti mendownload virus. Belum sebaking begitu memang. Seperti itu. Ya, jadi dia akan keluar di sini. Upah ini kan JPG, PNG, dia akan keluar Excel. Hapus itu. Gitu ya. Kemudian restart handphone kita ya. Insya Allah orang bilang akan berjalan normal. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau virus itu ada di web kita, misalnya di website desa. Nah, itu biasanya kita akan periksa. Di website itu ada bagian yang otak dari website itu yang kita sebut kernel ya, atau biasanya cPanel, ya, itu biasanya hanya diakses oleh admin, tidak diketahui oleh orang lain. Nah, admin yang harus memeriksa cPanel-nya. Apakah dia masuk ke folder yang mana. Sama kayak tadi, dia cari yang exe. Itu memang mesti periksa satu-satu. Kalau di keauditan suruh Nando juga. Ya, karena operator sampai cPanel nanti dia akses di sini. Belum kan? Ya, itu cPanel itu lebih dalam dari operator ya. Itu biasanya hanya programmer atau admin yang menguasai itu. Ya. Nanti bisa diterangkan Nando, baru kemudian ada folder-folder kayak begini tadi harus diperiksa satu-satu. Itu kalau pertanyaan mahasiswa tadi ya, webnya kena virus. Nah, harus dilihat virus jenis apa. Kayak rupa orang kena penyakit kanker, ada ganas, ada yang enggak ganas. Ya. Kalau ganas kita harus segera benahi. Kalau enggak ganas biasanya turun cenderung sedia. Ya. Seperti itu ya. Seperti website Kementerian Kominfo itu setiap hari mengalami serangan virus 250 kali. Tapi ada yang ganas, ada yang enggak. Yang ganas orang handle, yang enggak ganas dia. Ya, seperti itu. Karena virus itu kan idealnya adalah program komputer ya. Jadi lihat program komputer itu mengganggu atau tidak mengganggu. Nah, itu tipsnya. Pertanyaan dari siapa tadi itu sih? Natalia Duran. Natalia Duran ya. Seperti itu. Iya. Oke. Ada lagi dari Juan Wokas. Wokas. Pemasaran online. BUMDes dapat pesanan. Sebenarnya BUMDes baru mulai. Ini mesti ini jawab. Masalah digital. Jadi saya belum digital. Memang biasanya kalau Anda bisnisnya digital itu Anda akan mengalami masalah seperti ini, order banyak. Biasanya seperti itu. Karena kan cerita kita ini yang bisa pesan kita sekarang sudah internasional, ya seperti itu. Jadi Cici kan boleh jawab. Karena ini masalah manajemen ekonomi ya, bagaimana menghindar pesanan yang banyak. Seperti itu. Jadi kalau saya bisa jawab di sini, makanya hati-hati ya. Men-search kita produk kita ingin pasar negara mana, kan kita lihat hashtag tadi ya. Misalnya hashtag terkenal di Indonesia, hashtag terkenal di Malaysia. Ya. Jadi dari situ orang atur bahwa mungkin Malaysia juga dulu orang lain. Seperti itu. Karena kenapa Malaysia? Ya selain dekat, ya.
bahasa juga tidak terlalu beda jauh. Ya, kalau studying Singapura, so mesti tahu bahasa Inggris ini orang BUMDes. Ya, apalagi di Tiongkok, so mesti Mandarin. Jadi so mesti disediakan itu. Ya, kayak kemarin kami kan jalin kerjasama UMKM Bitung mau dimasukkan ke Alibaba. Alibaba itu semua Mandarin. Ya. Orang kontak dong manajer Alibaba Indonesia. Orang datang ke Bitung dan orang lihat produk-produknya. Sangat disayangkan Alibaba tidak bisa kalau produk makanan. Kenapa? Karena ada standar FDA Amerika, ada standar Eropa. Jadi terpaksa yang hanya bisa masuk di situ tuh gelang-gelang yang dibuat di Bitung untuk dipakai di pernikahan. Ya. Orang jadi beli hadiah-hadiah begitu. Ada banyak produk-produk kita seperti itu. Itu bisa masuk langsung di Alibaba. Ya. Begitu kita meeting pertama masih orang Indonesia, tapi sekarang ini terus meeting ke 6 ke 7 so Mandarin terpaksa translator. Jadi Anda lihat itu kalau kita mau masuk ke pasar itu. Kenapa? Alibaba ini pasar internasional gitu ya. Tujuan Pak Maurice itu bukan soal banyak pesanan. Masuk dulu di pasar itu. Kan jadi terkenal ada produk lokal yang di Alibaba. Seperti itu. Kalau di sini saya yakin itu halua sebenarnya bisa terperjuangkan. Untuk pasar ASEAN gitu ya. Saya lihat itu. Seperti itu. Nah, kalau jangan dulu ke Alibaba tapi ke pengadaan, e-pengadaan itu bisa kita search ya. Coba nandungan search e-pengadaan. Itu adalah e-commerce yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memasarkan produk UMKM lokal. Bisa upload ke situ. Caranya hanya perlu daftar. Tapi ini harus berhubungan dengan Dinas Perdagangan karena mereka akan memberi rekomendasi baru bisa daftar di e-pengadaan. Coba e-pengadaan nasional, bukan e-pengadaan nasional. Jadi bukan yang lokal karena pengadaan di Unsrat juga ada e-pengadaan, tapi kita masuk di e-pengadaan nasional. LPSE itu e-procurement ya e-katalog ya bisa situ e-katalog yang di bawah suka luar. Nah itu nasional itu. Jadi kalau di e-katalog itu UMKM itu bisa masuk di situ. Nah ini dong baru sebentar backing. Kemarin yang saya tunjuk pemilihan link sudah itu sebentar ya saya search kata kuncinya. Jadi itu UMKM bisa masuk ke situ, hanya perlu mendaftar. LKPP. Nah coba e-procurement LKPP ini portal e-proc LKPP. Coba sharing dari Universitas di sini juga. Kita sharing. Nih, e-proc ya. Nih. Selamat datang di portal e-proc ya. Ini. Jadi Anda search saja ini ya ini. GPL. Nah, baru di sini ada ya. E-katalog ya. Jadi produk Anda itu bisa dipasarkan di sini. Yang beli siapa ini? Pemerintah daerah bisa beli halua itu. Kayak mau pengadaan ya. Kayak mau pengadaan barang gitu ya. Ini e-katalog apa? Keluar e-katalog ini. Nah ini katalog elektronik. Nah kita masuk di lokal. Lihat di sini ya. Jadi BUMDes bisa masuk di sini. Mau jual alat peraga edukatif, alat komunikasi, beton lihat ini ada aspal Kota Bandung. Jadi UMKM di sana masuk. Mendaftar, yang penting daftar. Dan produknya harus ada. Hanya perlu izin Dinas Perdagangan. Ya, macam-macam di sini. Ya. Ini jasa cleaning service, jasa keamanan, jasa kebersihan, dan mungkin itu bisa dibeli oleh Pemda Riau seperti itu. Ini baru mereka launching memang baru tahun ini. Jadi pemberdayaan UMKM pemerintah sekarang kayak membuat e-commerce. Ini kayak Tokopedia, Shopee kayak begitu. Cuma ini sekarang yang beli itu adalah Pemda ya, produk lewat
prosedur pengadaan. Bisa PL, bisa seperti itu. Jadi orang mau perlu misalnya milu di sini. Taruh atau produk itu. Nah, tentu prosesnya kayak pengadaan tender atau penunjukan langsung. Jadi itu pasti tonton yang orang beli. Ya. Ini orang baru launching baru 1 tahun. Nah, kemarin orang baru dapat informasi. Jadi semua di sini orang bisa taruh di sini. Sampai konveksi, coba lihat di sini. Pakaian kerja misalnya. Ya. Jadi BUMDes bisa masuk di sini. Setahu saya kemarin diumumkan hanya perlu surat dari Dinas Perdagangan Indo merekomendasikan bahwa DP produk memang ada. Web resmi pemerintah dikelola oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Jadi tidak ada penipuan, semua itu jelas. Ya, setahu-tahu dan orang beli ini berdasarkan prosedur proyek, mau PL kah, mau tender kah, mau apa gitu. Seperti itu. Nah, ini kan bagus ini karena lebih banyak 1 kali dapat ini. Cuma memang berapa ton milu terus mesti dia gitu. Kemarin ada yang sudah tanya menurut direkturnya, sekarang lagi rame pesanan ikan tuna kaleng di sini. Ya. Bisa cakalang gitu kan. Karena kan orang pikir orang di sini cuma tuna. Padahal banyak loh. Cakalang fufu misalnya. Seperti itu. Nah, kalau di sini nggak perlu kemasan, nggak perlu apa, Bu. Cuma saja berapa ton. Karena akan DP pembeli Pemda ini. Kayak begitu. Langsung ekspor gitu. Pakai merek BUMDes. Gitu. Ya, silakan, Bu. Nah, itu untuk apa? Setahu untuk pastinya itu bisa langsung hubungi orang admin. Tapi kemarin yang dong jelaskan petorang itu hanya perlu izin dari Dinas Perdagangan, surat pengantar. Iya, dari kabupaten. Ya. Itu. Rekomendasi. Iya, jadi iya. Ini Bu, kenapa DP nomor kontak itu langsung WhatsApp aja, ya. Jadi bisa tanya-tanya ke dorang toh, WhatsApp ini apa-apa yang harus disiapkan. Paling bagus kok kalau apa 1 surat aja suka isi seluruh produk kan yang ada di minut sini supaya 1 surat itu idealnya. Tapi kalau menurut kita tidak perlu seperti itu kan. Jadi bisa hubungi ke dorang dari sini. Ya tentu standar NPWP itu sudah, nomor rekening itu sudah harus ada, nomor kontak itu seperti itu. Karena ini kayak toko, memang toko e-commerce tapi yang dijual orang menjual ke produk Pemda lain. Gitu. Makanya pesanannya pasti dalam jumlah besar. Karena memang ya tender. Itu peluang-peluang bisnis digital sekarang yang sebenarnya bisa kita tekuni. Seperti itu. Selain yang kayak tadi itu yang media sosial dan sebagainya. Karena itu kan lebih ke arah ke market perseorangan ya. Tapi kalau ini kan sudah dalam jumlah besar. Ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih Ner. Ternyata ini topik yang menarik sehingga tidak terasa kita sudah sampai jam 12:15. Jadi waktu kita dibatasi oleh waktu sehingga diskusi kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Ner Stanley atas materi yang sangat baik dan sangat menarik yang menambah wawasan dari ibu-ibu pengurus di BUMDes dan usaha kecil menengah di auditan. Kami kembalikan kepada Felis. Diingatkan untuk mengisi absen ya yang mengikuti secara daring agar absen diisi untuk mendapatkan sertifikat. Silakan Felis. Ya baik, terima kasih banyak Enci. Terima kasih kepada moderator kita di pagi menjelang siang hari ini yang telah menuntun kita dalam jalannya materi dan diskusi.
di webinar di hari ini. Dan juga terima kasih banyak juga kepada pembicara kita yaitu Bapak Stanley Karau STMTI yang telah membawakan materi yang sangat menarik mengenai pemasaran online pada BUMDes dan kelompok usaha produktif, serta tips and trik pemasaran produk secara digital. Dan juga terima kasih banyak kepada Hukum Tua Desa Kauditan 1, Ibu Nancy Worung. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu partisipan sekalian, dan kepada seluruh masyarakat dan pengurus BUMDes dan pelaku-pelaku UMKM di Desa Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami bersama secara daring maupun luring dalam webinar program kemitraan masyarakat di hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi di webinar dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mewakili pihak penyelenggara webinar mengucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. RSTNI dari pintu lalu jadi begini. Yang biasa, Yang biasa kan? Nah, orang pertanian yang bikin pertama. Harusnya memang waktu dengan teori bikin begini. Latihan. Jadi begini, luring dan daring.